Dalam Serat Kondo dikisahkan bahwa setelah ayahnya, Pangeran Sekar, gugur dalam medan perang, Raden Arya Penangsang masih terus menyimpan rasa dendam dan amarahnya hingga beranjak dewasa. Namun, di antara sejumlah rentetan peristiwa, permusuhan terbesarnya adalah ketika menghadapi Pangeran Hadiwijoyo atau yang lebih dikenal sebagai Joko Tingkir di masa mudanya yang menjabat sebagai Adipati Pajang. Berbagai cara digunakan untuk membunuh menantu dari Sultan Trenggono itu. Di antaranya adalah dengan mengirim beberapa orang jawara untuk membunuh Hadiwijoyo. Namun ternyata mereka masih jauh ilmunya bila dibandingkan dengan Hadiwijoyo yang sakti mandraguna, tak mempan senjata maupun ilmu kanuragan lainnya. Sebulan sebelum peristiwa memalukan itu, seorang penjilat Jipang bernama Sengkuno menghadap ke Raden Arya Penangsang dan meminta untuk diberi kesempatan membunuh Sultan Hadiwijoyo dengan harapan jika tawaran itu diterima Arya Penangsang, Sengkuno akan mendapatkan pangkat dan jabatan yang sesuai karena ia bosan terus-menerus menjadi mantri Pamajegan. Arya Penangsang sebenarnya tidak serius menanggapi tawaran itu karena prinsipnya adalah membela dirinya adalah merupakan kewajiban seluruh warga Jipang Panulang. Namun oleh Sengkuno, jawaban itu dianggap sebagai persetujuan. Bukan Sengkuno namanya kalau tidak licik dan pengecut. Ia memilih mencari pembunuh bayaran yang bernama Rastowo untuk melaksanakan niatnya itu. Di hadapan Rastowo, ia berlagak sebagai pemberani. Ia mengaku diperintah khusus oleh Arya Penangsang untuk menjalankan misi rahasia membunuh Sultan Hadiwijoyo. Bak seorang ahli strategi, ia menyuruh Rastowo untuk menyerang Hadiwijoyo saat ia sedang menuju pesanggerahan yang tidak begitu jauh letaknya dari dalam Hadiwijaya. Saat itu Hadiwijoyo dianggap sedang tidak waspada. Rastowo tidak banyak bicara dan ia hanya mengangguk, lantas menyiapkan segala sesuatunya. Malam itu kabut kian tebal, hawa dingin menusuk tulang, membuat telinga dan kepala bak terinjak kaki Prabu Kresna saat menjelma menjadi raksasa. Jika saja Rastowo tahu kalau cuaca kala itu akan seperti ini, ia pasti akan memilih diam di rumah dan tidur. Mata Rastowo terus-menerus tajam menerawang rerimbunan semak, tak ingin kehilangan momentum saat Hadiwijoyo lewat. Terkadang ia menghibur diri, meski ia seorang pembunuh bayaran, tapi saat ini ia berprasangka layaknya seorang prajurit yang sedang berperang menjalankan tugas Arya Penangsang. Menurutnya, apa yang dilakukannya adalah tugas negara, dan ia juga berpikir apakah prajurit lain juga dilatih untuk menghadapi situasi dan cuaca yang seperti sekarang ini. Karena tak tahan dengan udara yang sangat dingin malam itu, Rastowo mengeluarkan tuak yang ada di balik bajunya dan menenggaknya pelan-pelan. Ia harus menghemat minuman itu sebelum subuh datang dan segalanya berakhir. Ia tidak tahu
apakah pulang dengan kebahagiaan atau sebaliknya, pulang hanya tinggal namanya alias terbunuh. Waktu berjalan begitu lambat, seperti belati menusuk jantung Rastowo. Nyamuk-nyamuk semakin bertambah liar yang membuat tubuhnya bentol-bentol merah. Ketika kekesalannya memuncak, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekati jalan yang ada di depannya. Ia mengusap gagang golok dan mengintip. Tapi dugaannya salah, karena itu adalah prajurit yang sedang berpatroli. Rastowo langsung menunduk dan menyembunyikan tubuhnya di balik semak. Ia malas kalau berurusan dengan prajurit pembawa obor seperti ini, hanya akan buang-buang tenaga saja. Rastowo terus menunduk hingga prajurit itu berlalu dan lenyap ditelan gelapnya malam. Kekesalannya mulai muncul kembali, namun tidak lama. Matanya tiba-tiba mengerjap menyalang, bibirnya mengurai senyum. Di kejauhan nampak sosok manusia berjalan ke arahnya. Meski tidak begitu jelas, Rastowo bisa mengenali sosok itu. Ia gembira, matanya berkilat-kilat. Ia langsung mencabut goloknya. Ia harus segera menyerang sosok itu. Ia tidak punya waktu banyak. Ia harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ia bersiaga di balik rimbunnya semak nan gelap. Perlahan sosok itu mulai mendekat. Jika sosok itu sudah mulai dalam jangkauan, Rastowo berpikir akan segera meloncat dan menghunjamkan senjatanya ke tubuh sosok itu. Lalu besok lusa ia akan mendengar berita jika Sultan Hadiwijaya telah tewas penuh babatan golok. Tapi mendadak Rastowo merendahkan tubuh. Ia beringsut mundur sambil menggosok-gosok matanya. Rupanya sosok itu bukanlah orang yang ditunggu-tunggunya. Dia hanya seorang abdi dalam tua. Rastowo mendesah, harapannya mendadak musnah. Setelah orang itu melintas, Rastowo kembali menyandarkan tubuhnya pada sebatang pohon, lalu mengambil kembali tuak dari balik bajunya. Namun sayang, ternyata tuak itu telah habis. Dingin kembali menyerang tubuh Rastowo ketika dua orang prajurit kembali berpatroli menuju jalanan di depannya. Hal itu membuat pikiran Rastowo kalut. Ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada dua orang prajurit tersebut. Ia akan membunuh dua orang itu yang dalam pikirannya pastilah ilmunya jauh di bawah dirinya. Ia sudah akan mencabut gagang goloknya, namun diurungkan ketika dilihatnya dua orang prajurit lagi datang menyusul dua rekannya yang tadi di depan. Rastowo berpikir jika dua orang tadi ia habisi pasti akan mudah, namun dua orang yang di belakang tentunya akan berteriak-teriak dan akhirnya menggagalkan rencananya. Rastowo kembali berpikir, ia tak mau mati konyol. Disarungkannya kembali golok yang telah siap tadi, dibiarkannya mereka lewat dan keadaan kembali menjadi sepi. Rastowo menatap langit yang masih hitam legam. Hawa dingin membuat tubuhnya kaku. Perutnya melilit perih dan Rastowo baru menyadari jika dari sepagi tadi ia belum mengisi perutnya barang secuil pun. Mata Rastowo berkunang-kunang. Tubuhnya kian menggigil kedinginan. Giginya bergemeletup menahan hawa yang kian menusuk tulang. Lalu sayup-sayup terdengar suara langkah kaki mendekat dengan mantap. Langkah yang bagi Rastowo berbeda dari langkah-langkah sebelumnya.
langkah kaki seorang satria. Rastowo berusaha memicingkan mata menembus ketebalan kabut yang kian menyelimutinya untuk melihat sang pembawa obor. Dari kejauhan nampak sesosok badan tegap yang berusaha menembus kabut di jalanan depannya. Rastowo segera mencabut golok dari sarungnya, namun ia seakan tak sanggup untuk bergerak. Tubuhnya mendadak begitu beku. Pagi itu Liwung gelisah. Adipati Hadiwijoyo tak berhasil ditemuinya. Sebagai pemimpin regu, Liwung terus didesak oleh anak buahnya untuk segera menemui sang adipati untuk mengadukan sebuah peristiwa yang terjadi dekat Pesanggerahan. Sesosok mayat ditemukan membeku di semak-semak dekat Pesanggerahan. Orang-orang menduga orang itu mati kedinginan. Namun anehnya, tangan si mayat itu masih jelas menggenggam sebilah golok. Liwung sendiri heran. Ketika malam tadi ia patroli, tidak nampak sedikit pun keanehan yang terjadi. Namun apa boleh buat, Liwung tak bisa berbuat banyak. Adipati Hadiwijoyo dan kerabat selalu pergi tiap akhir pekan untuk berburu hewan buas dan menjajal ajian Sirwondo Panitis.